Cerita utama One Piece dimulai ketika Luffy pertama kali berlayar pada usia 17 tahun. Namun, jauh sebelum Luffy mengarungi lautan, dunia sudah dipenuhi pertarungan antara para bajak laut dan angkatan laut yang sangat kuat, yang namanya masih dikenal hingga generasi Luffy sekarang. Pada masa itu juga terjadi banyak peristiwa besar seperti insiden God Valley, Edward, serta lahirnya sang raja bajak laut. Dalam video kali ini, Anime Multiverse akan membahas kekuatan para Old Generation yang ada di cerita One Piece. Kita mulai dengan Shiki. Golden Lion Shiki merupakan salah satu petarung kuat dari bajak laut Rocks. Dia ikut dalam insiden God Valley. Shiki dikenal sebagai orang yang sangat terobsesi untuk menguasai dunia. Pada saat dirinya berada di God Valley, tentu saja Shiki berada di masa prime-nya. Dia merupakan pemakan buah iblis Fua Fuanomi. Dengan kekuatan ini, tentu saja Shiki sangat sulit untuk dikalahkan. Tetapi, jika harus membandingkan dia dengan para petarung lain yang ikut dalam kompetisinya, rasanya kekuatan buah iblis saja tak cukup, mengingat petarung lainnya adalah para karakter yang sangat menguasai haki. Sejauh ini, belum ada konfirmasi dari Oda Sensei jika Shiki merupakan pengguna dari haki. Namun, kemungkinan besar dia menguasai Kenbun dan Buso haki, mengingat anggota dari Rocks bukanlah kumpulan bajak laut sembarangan. Kemudian yang kedua, Scooper Gaban. Gaban merupakan tangan kiri dari sang raja bajak laut. Dalam insiden God Valley, dia juga ikut bertarung. Sebelum ceritanya sampai di Arc Elbap, banyak fans yang menganggap jika Gaban tak sekuat Rayleigh. Namun, dalam aksinya di chapter 1148, kita tak bisa meremehkan sosoknya. Gaban menunjukkan jenis kekuatan baru yang membuat semua fans kaget ketika dia menebas tangan dari Somers. Tebasan itu juga mampu menghentikan proses regenerasi yang dimiliki oleh God's Knight tersebut. Tentu saja, hal ini menjadi salah satu cara untuk mengalahkan para petinggi pemerintah dunia. Kemudian yang ketiga, Vigarland Garling. Nama Vigarland Garling memang baru saja muncul dalam ceritanya. Dia merupakan salah satu dari kaum naga langit yang berasal dari keluarga Vigarland. Alasan mengapa Vigarland Garling jadi salah satu karakter paling kuat di ceritanya adalah karena dia merupakan salah satu petinggi di pemerintah dunia. Hal tersebut diperkuat dengan petunjuk yang muncul di chapternya, di mana Vigarland Garling digadang-gadang sebagai juara dalam sebuah turnamen yang biasa diadakan oleh kaum naga langit. Saat ini, Garling sendiri merupakan sosok pemimpin dari kelompok Holy Knight yang berada di bawah perintah langsung Im Sama. Dan setelah Arc Egghead selesai, dia resmi diangkat menjadi salah satu dari Gorosei. Kemudian yang keempat, Kozuki Oden. Kozuki Oden adalah salah satu karakter terkuat dalam ceritanya dan bisa dibilang adalah sosok terkuat di wilayah Wano. Hal ini memang tidak diragukan lagi, mengingat dia adalah salah satu orang yang bisa melukai Kaido, yang artinya Oden bukanlah sosok biasa, karena seperti yang kita ketahui, jika Kaido adalah makhluk paling kuat di dunia. Oden merupakan ahli pedang dengan teknik Nitoryu dan menguasai haki. Selain melawan Kaido, Oden juga pernah bentrok dengan Shirohige ketika Shirohige berlabuh di Wano. Pada saat itu, kita bisa melihat jika Oden dikalahkan oleh Shirohige. Kemudian, Oden juga pernah bentrok dengan Roger, dan Oden juga dikalahkan oleh Roger. Namun, tetap saja kekuatan Oden tak bisa diremehkan. Dia pernah diperlihatkan membelah monster babi dengan teknik berpedangnya. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan Voice of All Things. Kemudian yang kelima, ada Sengoku. Ketika Sengoku masih menjadi admiral di Angkatan Laut, dia seringkali bertarung melawan bajak laut kuat seperti bajak laut Roger. Kekuatan Sengoku sendiri memang jarang diperlihatkan dalam ceritanya, namun Roger sendiri mengakui kehebatan dan kekuatan dari mantan Fleet Admiral tersebut.
前代未聞だぞ。 Sengoku merupakan fleet admiral sebelum time skip terjadi. Bersama Garp dan Zuru, Sengoku menjadi salah satu angkatan laut terkuat di generasinya. Bukti kedahsyatan dari Sengoku bisa dilihat dalam perang Marineford. Dia menggunakan buah iblis Hito Hitonomi model Daibutsu untuk menyerang Kurohige yang hendak menghancurkan Marineford. Sengoku juga merupakan pengguna haki yang jadi modal lain dari kekuatannya. Puluhan tahun yang lalu, bersama Garp, Sengoku sering berhadapan dengan bajak laut kuat seperti Roger, Shiki, dan lainnya. Ini tentunya jadi bukti kedahsyatan level kekuatan Sengoku, dan wajar jika kemudian dia berada di level kekuatan yang setara dengan Garp. Namun, dibandingkan Garp dan Zuru, Sengoku lebih bijak dan tenang dalam menanggapi berbagai masalah. ふざけるな。貴様が海軍の英雄などと呼ばれてなければ。 Kemudian yang selanjutnya ada Silvers Rayleigh. Mereka yang ada di dunia One Piece tidak ada yang tidak mengenal sosok Rayleigh. Para fans juga jelas sangat mengenal siapa Rayleigh. Dia merupakan salah satu karakter yang sangat populer dan juga sangat kuat di ceritanya. Sosok yang memiliki gelar si Raja Kegelapan ini adalah wakil kapten dan orang kepercayaan dari sang Raja Bajak Laut, Gold di Roger, sebelum kelompok tersebut dibubarkan. よし、一丁やるが。生きててこその殺し合い。 Menjadi tangan kanan dari Roger, tentunya membuktikan jika level kekuatan dari Rayleigh tidaklah sembarangan. Bahkan ketika usianya sudah tidak muda lagi, Rayleigh masih menjadi sosok yang mengerikan bagi banyak orang, termasuk pihak Angkatan Laut. Contohnya adalah ketika Garp tahu jika Rayleigh ada di Kepulauan Sabaudi, dia mengatakan kepada anak buahnya untuk tidak mendekati Rayleigh. にね。戸惑いこそが人生だよ、キザル君。 Rayleigh adalah master ketiga jenis haki. Dia juga merupakan orang yang melatih kemampuan haki Luffy. Rayleigh sendiri tentunya pernah berada di puncak kejayaannya sekitar 20 tahun yang lalu. Dia menjadi wakil dari sosok Roger untuk mengarungi lautan dan menemukan Laugh-Tale. Bahkan di masa prime-nya, Rayleigh bisa menahan Marco hanya dengan satu jari. Kemudian dia juga bisa mengalahkan Somers dengan sangat mudah. Namun, karena faktor usia, kekuatan dari Rayleigh perlahan menurun meskipun dia masih tetap sangat mengerikan. Dalam arc Sabaudi, di usia tuanya, dia masih bisa menahan Kizaru. Hal ini juga terbukti ketika Kurohige muncul di Pulau Amazon Lily, yang mana Rayleigh sendiri mengaku jika dia sebenarnya tidak akan sanggup menghadapi kekuatan dari Kurohige yang sekarang. 大人げないが、私はお前が嫌いでね。 Kemudian yang selanjutnya ada Kaido. Kaido sebenarnya hanya memiliki kekuatan fisik yang sangat dahsyat serta kemampuan haki yang luar biasa. Hal ini terbukti bagaimana Kaido bisa bertahan dari berbagai serangan dahsyat seperti serangan Kozuki Oden. Dia juga mampu bertahan dari berbagai peperangan yang ada sejak usianya masih sangat kecil. Namun, pasca insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu, Kaido akhirnya memiliki kekuatan buah iblis. Kaido mendapatkan buah iblis tersebut setelah mencurinya dari Big Mom. Buah iblis itu adalah Uo Uonomi, model Seryu, dan semenjak saat itu, Kaido pun menjadi sosok makhluk paling kuat di dunia One Piece sebelum kemudian dikalahkan oleh Luffy. Kemudian yang selanjutnya ada Big Mom. Charlotte Linlin atau yang dikenal sebagai Big Mom adalah salah satu sosok lainnya yang memiliki title Yonko dalam cerita One Piece. Dia merupakan kapten dari bajak laut Big Mom dan menguasai banyak wilayah di Grand Line. Kekuatan Linlin benar-benar sangat luar biasa, di mana dia diketahui pernah membunuh seekor beruang raksasa hanya ketika usianya masih 5 tahun. Ketika dewasa, dia mampu menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Dia bahkan mampu menandingi kekuatan dari Kaido, meskipun dia tidak menggunakan kekuatannya 100%, yang mana hal tersebut membuktikan bahwa Big Mom bukanlah karakter yang patut diremehkan. Big Mom sendiri sebenarnya merupakan mantan anak buah Rocks di Sebek bersama Shirohige dan juga Kaido. お前は
は無意味だろ倫理。 Big Mom sendiri menguasai ketiga jenis haki, mulai dari Buso Haki, Kenbun Haki, dan juga Haoshoku Haki. Kemampuan haki Big Mom kemudian diperkuat dengan buah iblis, Soru Sorunomi, di mana dia mampu mengambil jiwa seseorang yang dia sentuh. Dengan kemampuan ini, dia bisa mengambil jiwa seseorang dan menyimpannya ke benda lain. Dengan kemampuan ini juga, Big Mom bisa menciptakan makhluk yang disebut homies. Zeus, Prometheus, dan Napoleon merupakan contoh spesial homies yang artinya dia berasal dari fragmen atau serpihan jiwa milik Big Mom. Kemudian yang selanjutnya, Gold D. Roger. Sekitar 24 tahun yang lalu, sebelum cerita saat ini dimulai, Gold D. Roger dihukum mati oleh Angkatan Laut dan eksekusinya sendiri dilakukan di Loguetown. Kita tahu jika Roger menderita sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Roger sendiri merasa jika dia sudah mendapatkan semua yang dia inginkan setelah berhasil menaklukkan seluruh Grand Line, termasuk pulau terakhir, yaitu Lovetel. Sejauh ini, Roger belum pernah diceritakan kalah dalam sebuah pertarungan. Hal yang membedakan Roger dengan karakter lainnya adalah dia tak memiliki kekuatan buah iblis. Roger mengandalkan kemampuan berpedang dan haki. Roger juga menguasai ketiga jenis haki. Kemampuan bertarung dari Roger diperlihatkan ketika kelompoknya bentrok dengan kelompok Shirohige di sebuah pulau yang berlangsung hingga 3 hari 3 malam. Roger dan kelompoknya juga hanya memerlukan waktu 2 tahun untuk sampai ke Pulau Lodestar dan tambahan 1 tahun sampai dia bisa menemukan Lovetel. Dalam perjalanan 3 tahun ini, dia juga menjadi karakter kunci dalam peristiwa God Valley yang melibatkan banyak karakter kuat seperti bajak laut Rocks, Angkatan Laut, dan God's Knight. Ia juga berhasil lolos dari kepungan puluhan kapal yang dipimpin oleh Shiki. Walaupun pada saat itu Roger tak memilih kabur, namun badai yang akhirnya menghempaskan Shiki dan aliansinya. Peristiwa ini disebut sebagai Edward. Orang yang berhasil mendapatkan segalanya, Gold D. Roger, hanya bisa dikalahkan oleh penyakit. Kemudian yang selanjutnya ada Shirohige, manusia terkuat di dunia dalam cerita One Piece. Shirohige merupakan seorang bajak laut yang berbeda dan seseorang yang mampu menandingi kekuatan dari sang raja bajak laut, Gold D. Roger. Shirohige adalah mantan kru bajak laut Rocks dan dipercaya jika dia merupakan wakil kapten dari kelompok tersebut. Seperti yang kalian ketahui, Shirohige merupakan pengguna kekuatan buah iblis Gura Gura Nomi. Buah iblis Gura Gura termasuk dalam jenis paramesia, di mana kekuatan yang dihasilkan dari buah iblis ini sangat dahsyat. Penggunanya mampu menghasilkan getaran atau menciptakan gempa. Efek dari getaran atau gempa tersebut membuat wilayah sekitarnya atau seluruh pulau berguncang, bahkan sampai terbelah, dan bahkan Shirohige dengan mudahnya menghancurkan sebuah pulau dengan kekuatan buah iblis tersebut. Kekuatan buah iblis ini sudah diakui oleh pihak Angkatan Laut sebagai buah iblis paling mengerikan yang bisa saja digunakan untuk menghancurkan dunia. Buah iblis ini juga dianggap sebagai buah iblis paling kuat di antara jenis paramesia lainnya. Shirohige juga diketahui memiliki Haoshoku Haki yang dahsyat yang dia perlihatkan ketika berhadapan dengan Shanks. Pada saat itu, langit sampai terbelah. Kemudian yang selanjutnya, Monkey D. Garp. Sosok Monkey D. Garp terkenal karena pukulannya yang luar biasa dahsyat. Namun, ada beberapa fakta menarik mengenai pukulan dahsyat ini. Level kekuatan dari sosok Monkey D. Garp dalam dunia One Piece tentu sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Dia adalah salah satu karakter terkuat di ceritanya, yang mana bahkan dia memiliki level yang sama dengan Roger. Salah satu kedahsyatan dari sosok Garp adalah level kekuatan pukulannya yang sangat mengerikan. Garp adalah salah satu angkatan laut yang tidak memiliki kekuatan buah iblis. Sama seperti Roger, Garp hanya mengandalkan haki.
Sejak dia masih muda, Garp selalu melatih pukulannya agar bisa menjadi kuat. Namun, dia menggunakan kapal perang agar kekuatan pukulannya bisa jauh lebih dahsyat dan bukan kantung pukul biasa. Dan yang luar biasanya adalah Garp sendiri tidak melapisi pukulannya dengan haki atau buah iblis. Brenyu mengatakan jika kekuatan dahsyat pukulan Garp tidak datang sendiri, melainkan dilatih. Sejauh ini, sosok Monkey D. Garp memang sangat jarang sekali muncul dalam cerita One Piece. Kemunculannya di cerita ini bisa dihitung dengan jari. Meskipun Garp sangat jarang muncul, sosoknya diketahui memiliki beberapa pukulan yang sangat luar biasa. Pada arc Water 7, Garp mampu melemparkan meriam yang berukuran sangat besar untuk menghentikan Luffy. Kemudian pada perang Marineford, walaupun pada perang ini Garp tak beraksi terlalu banyak, dia mampu memukul Marco dalam form Phoenix-nya sampai terjatuh. Kemudian, aksi Garp yang terbaru adalah ketika dia dan Sword menyerang Hachinosu untuk menyelamatkan Kobe. Dalam pertempuran ini, Garp benar-benar menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Ia mengeluarkan beberapa teknik pukulan seperti Galaxy Impact dan Blue Hole. Ia bisa menghancurkan sebagian pulau Hachinosu sendirian. Bukan hanya itu, Garp juga mampu melumpuhkan beberapa Ten Titanic Captain. Ia memukul Pizarro dan Sanjuan Wolf dengan sangat mudah. Kemudian, dia juga menjatuhkan Shiryu setelah Shiryu menusuk tubuhnya. Dan pada klimaksnya, Garp bertarung dengan mantan muridnya, yaitu Kuzan. Dalam pertarungan ini, Garp yang sudah kewalahan masih memberikan aksi yang menakjubkan dengan luka yang ia dapatkan, dan setelah dia dikeroyok, Garp akhirnya berhasil dikalahkan. Garp juga merupakan sosok kunci dalam insiden God Valley. Diceritakan jika dia bekerja sama dengan bajak laut Roger untuk mengalahkan bajak laut Rox. Bahkan 3 Yonko masa depan pun memilih kabur daripada melawan Garp karena Garp dianggap sebagai monster. Bahkan Garp juga tak memiliki rasa takut sedikit pun ketika Imu muncul di God Valley dan dia langsung memukulnya. Dan setelah itu dia mendapatkan julukan sebagai pahlawan angkatan laut. Kemudian yang selanjutnya ada King Harald. King Harald merupakan mantan raja dari Elbap. Dia merupakan keturunan murni Ancient Giant. Jika berbicara mengenai kekuatan, Harald tak bisa diremehkan. Dia mampu menahan serangan dari Rox di Sebek. Kemudian dia juga sempat mendapatkan kekuatan abadi dari Imu. Namun sayangnya Harald tak berumur panjang. Dia merasa bersalah karena telah bekerja sama dengan pemerintah dunia. Harald pun harus mati di tangan anaknya sendiri. Dan yang terakhir ada Devi di Sebek. Dia disebut sebagai legenda dan juga bajak laut paling kejam sepanjang sejarah. Dia disebut sebagai Rox di Sebek, orang yang menguasai lautan jauh sebelum Luffy menjadi bajak laut. Bahkan pada saat Gold di Roger sudah berlayar, sosok Rox dianggap lebih superior. Hal ini berdasarkan beberapa fakta yang sudah muncul dalam ceritanya, dan bahkan beberapa kejadian besar yang terjadi di era sekarang sudah dilakukan oleh Rox pada masa lalu. Rox merupakan keturunan asli dari Davy D. Jones. Kekuatan dan keberaniannya sudah tak perlu diperdebatkan lagi. Rox berani menantang Imu secara langsung. Dia juga bisa membunuh Admiral dengan sangat mudah. Kemudian Rox juga mampu menghancurkan gerbang keadilan dengan hanya satu tebasan saja. Dan ketika insiden God Valley terjadi, Rox tak bisa dihentikan. Namun sayangnya, dia terkena tipu daya Imu. Rox terkena Domi reversi dan menjadi iblis. Hal ini membuat dia menjadi lebih kuat lagi. Bahkan Garp dan Roger sampai kehabisan tenaga untuk menghentikannya. Nah, itulah semua karakter Old Generation terkuat yang ada dalam cerita One Piece. Walaupun masih sedikit informasi yang sudah Oda hadirkan
para old generation memanglah karakter-karakter kuat yang tak diragukan lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video selanjutnya.